Okay, let's go. SEA Games selalu identik dengan perburuan medali emas. 160 dan 205 itu masih di bawah rekor saya sebenarnya, rekor latihan. Alhamdulillah sangat senang sekali dan saya cukup terharu, tentunya bangga, tapi saya tidak melihat bangga di sini aja karena event saya masih banyak dan tujuan saya masih ingin Olimpiade nanti di LA, target saya ada di sana dan ini adalah SEA Games ini adalah suatu lonjakan untuk motivasi kejuaraan kedepannya biar saya lebih baik lagi di kejuaraan dan ini ya karena memang kan tadi juga saya di Snatch juga ingin memecahkan rekor dunia tetapi tidak dibolehkan oleh sama pelatih karena memang saya untuk mengisi power di Clean and Jerk karena memang tadi kalau misalkan saya 166 saya misalkan tidak kena saya juga nanti akan rugi misalkan karena Thailandnya hanya 155 dan saya 156 tadi misalkan hanya sekilo aja makanya saya mending landing aja di Snatch sekitar 5 kilo tadi makanya saya di Jack agak santai. Cerita semakin menarik ketika melihat papan klasemen. Di posisi kedua ada atlet dari Malaysia, tetangga dekat yang selama ini juga dikenal kuat di angkat besi. Nama atlet Malaysia tersebut adalah Muhammad Eri Hidayat. Ia tampil solid, menjalankan angkatan dengan rapi, dan menurut banyak pengamat, performanya sudah mendekati batas terbaik yang bisa ia keluarkan. Namun ketika angkatan akhir muncul, jaraknya terasa mencolok. Selisih total angkatan antara Rizky dan Eri berada di kisaran hampir 30 kg. Angka yang di dunia angkat besi terasa sangat jauh. Perbedaan ini bahkan membuat komentator Malaysia ikut teralihkan fokusnya. Beberapa kali terdengar nada heran dalam siaran. Mereka merasa atlet mereka sudah tampil optimal, sudah mengeluarkan segalanya, tetapi tetap tertinggal cukup jauh. Dari situ terlihat jelas betapa dominasi Rizky terasa nyata. Tidak hanya menang, tapi menang dengan jarak yang membuat lawan sulit untuk mencari celah. Dengan 187 yang diletakkan Eri Hidayat. Percubaan terakhir beliau. Setakat ini tiada masalah untuk Eri. Ya, itu yang kita mau saksikan. Eri Hidayat berjaya dengan angkatan ketiga 187 kg. Mendapat serakan 336. Jumlah berada di tempat yang kedua. Dan inilah dia keputusannya menyaksikan Malaysia dengan satu lagi pingat perak yang berjaya dimiliki Eri Hidayat. Masih di hari yang sama, tepatnya pada 15 Desember. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia selalu, murah rezekinya. Kali ini kita akan membahas atlet kita. Ini dua atlet yang bertanding di final, yaitu siapa lagi? Kebetulan duel antara atlet Malaysia dengan Indonesia. Yang saya pilih kali ini adalah Rizky Juliansah, atlet yang pernah mendapatkan medali emas Olimpiade. Kenapa saya pilih? Seperti sudah kita lihat tadi di intronya, kenapa saya pilih beliau. Ini adalah menurut saya cerminan atau panutan yang harus ditiru oleh seluruh atlet Indonesia. Ya, muda, berbakat, dan targetnya adalah Olimpiade. Jadi SEA Games ini pemanasan aja. Dan beliau yang luar biasanya sekali sempat
pelatihnya menahan untuk memecahkan rekod dunia, world record. Dan menurut saya itu sebagai coach saya ngerti sekali. Karena apa? Karena kalau dipecahkan sekarang, lawan-lawan kita nanti di Olimpiade pas saat kita betul-betul bertanding punya acuan, ya, punya acuan nomor yang harus mereka kejar. Jadi bagus menurut saya, gak usah dipecahkan rekod dia yang terdahulu. Jadi lawan yang tidak tahu kemampuan dia tidak mencoba lebih keras lagi. Contoh rekod dia kemarin 260 kilo umpamanya. Umpama nih ya. Kalau tidak dipecahkan, semua lawan-lawan di Olimpik nanti akan mencoba melampaui batas 260, mungkin pergi ke 261, 62, 63. Padahal sebenarnya si Rizky Juliansah ini bisa lebih dari itu. Dan itu menurut saya coach dia smart, brilliant. Untuk apa show off di sini? Yang jelas atlet Malaides tadi ini sudah bukan lawan dia lagi, udah in another level. Nggak level dia lagi. Masa perbedaan angkatan, total angkatan sampai 30 kilo. itu udah terlalu jauh. Itu kalau sprint 100 meter lari tinggal di belakang 10 meter begitu. Jadi terlalu jauh. Kalau di renang jarak 100 meter race tinggal 10 detik begitu. Itu sudah terlalu jauh. Jadi bukan atlet Malaides tadi ini bukanlah lawan yang cocok. Itu ibarat terjauh-jauh lah levelnya. Jadi ini kenapa saya pilih juga karena itu. Ini mencerminkan kelas 2 bangsa ini. Ya. Yang satu udah level dunia Olimpiade, yang satunya ya masih ngos-ngosan di SEA Games. Ini satu pengajaran buat orang Malaysia, makanya tengok Juliansah tadi menurut saya representasi orang Indonesia, berbakat, punya kemampuan tapi tidak sombong. Lihat dia ngangkat waktu bertanding seperti latihan, waktu menang juga 30 kilo loh di atas atlet Malaides tadi. Nggak ada teriakan kesombongan, kepuasan, keangkuhan, dia biasa aja. Terus dia membuat statement yang menurut saya luar biasa sekali. Tadi dia ngomong sebenarnya hasil catatan angkatan dia jauh dari yang dia buat sekarang. Dan coachnya betul nggak perlu ditunjukkan saat ini karena target dia nanti adalah Olimpiade. Kalau di sini hadiahnya 1 miliar di Olimpiade kemarin aja 6 miliar, bisa aja Olimpiade besok 10 miliar. Ya, menurut saya smart. Untuk apa show off di kelas begini? Kalau lawanmu itu jauh tertinggal di bawah, untuk apa? Itu tindakan yang pintar dan bijaksana. Kenapa saya ambil ini, Rizky Juliansah? Banyak hal yang bisa kita petik dari beliau. Apresiasi negara luar biasa sekali, dia diangkat jadi militer, diangkat perwira langsung. Letnan dia tadi langsung jadi perwira. Itu apresiat Pak Prabowo. Jadi atlet-atlet Indonesia kalian itu tidak disia-siakan. Anak muda Indonesia mau jadi tentara, jadi pegawai negeri bisa lewat jalur atlet. Jadi nggak sia-siakan. Hadiah juga lumayan. Kalau kalian dapat emas Olimpiade kemarin aja saya udah ajar dapat 6 miliar. Itu udah set hidup kita. 6 miliar kalau dikasih dengan saya, itu saya nggak perlu kerja lagi seumur hidup saya. Jadi atlet-atlet ini pesan saya harus pandai juga, harus punya ilmu finansial. Nanti di Jepang ada itu program pengajaran atlet. Jadi jangan kaya raya waktu
jaya kemudian pas tua jadi apa? Gelandangan. Itu banyak terjadi, bukan hanya di negara Asia, di Amerika juga terjadi. Seperti Mike Tyson, gak gelandangan sih tapi sempat bangkrut. Banyak atlet-atlet olimpiade peraih medal yang jadi gelandangan karena kurang ilmu finansial. Di saat jaya, pesan buat adik-adik atlet, belajar investasi, jangan dihambur-hamburkan uang, gak perlu beli mobil mewah itu pesan saya. Ya, saya walaupun gak atlet terkenal atau coach terkenal, saya set up kalau saya pulang ke Indonesia saya nggak perlu kerja. Sekarang aja saya punya karyawan di Indonesia. Apalagi kalau kalian dapat hadiah 1 miliar, Olimpiade 6 miliar, Olimpiade besok minimal 8 miliar itu. Dapat 8 miliar, 4 juta belikan ke sawah atau ke kebun sawit, 4 miliar, 2-3 miliar ke saham perusahaan-perusahaan bagus, blue chip. Sisanya bolehlah bikin rumah, beli mobil. Tenanglah hidup. Nggak jadi pegawai negeri pun nggak apa-apa. Ngapain lagi jadi pegawai negeri? Kalau menurut saya ya. Itu pesan saya. Tirulah Bro Rizky Juliansyah. Juliansyah ini ya. Buat adik-adik yang muda. Terus buat teman-teman subscriber saya, pesan saya. Kalau punya anak, jangan biarkan mereka menghabiskan hari-hari mereka main HP, ya. Mata rusak, waktu terbuang. Anak kita jadi pertumbuhnya nggak sempurna. Biarkan mereka pilih berolahraga. Apa aja lah cabang olahraganya, support. Ya. Kalau dia hobi musik, kalau yang bagus olahraga, support mereka. Jangan biarin ngabisin waktu. Karena masa-masa pertumbuhan begitu harusnya mereka aktif. Bukan duduk diam berhari-hari main HP begini, mata rusak, pikiran kemana-mana, fisik lemah, obesitas. Itu pesan dari saya ya. Ini contoh 2 hal. Pertama, kelas atlet Malaysia dengan Indonesia itu jauh beda, terutama di case angkat berat ini ibarat jauh level lah. Yang kedua, prestasi itu, goal itu harus tinggi. Tujuan kita contoh ini, Rizky Juliansyah, untuk dia punya kemampuan untuk memecahkan rekor dia di Olimpiade kemarin nggak dia tunjukin. Untuk apa lagi? Kalau kamu bisa ngangkat 300 kilo, tapi lawanmu terdekat 250 udah nyerah, udah ngos-ngosan. Ngapain kamu paksa angkat 300? Angkat aja 260, 270. Cukup. Dari segi confident dia tadi, insya Allah ingat kata-kata saya, dia bisa merebut emas lagi di Olimpiade mendatang. Silakan lihat video selanjutnya dari Popular Zone. Kita reaction ini ya. Popular Zone channel, silakan subscribe dia. Dia udah punya banyak subscribe dari saya, ini 53.000. Ya, yang tune in di channel saya ini sekitar 40.000, tapi yang subscribe sekitar 15 orang. Itulah manusia ya. Kadang padahal tinggal tekan aja tanda subscribe itu, nggak ada ruginya juga, nggak ngabisin waktu. Tapi kadang orang begitu berat, itulah manusia. Dan kita nggak perlu berkecil hati, itulah kehidupan. Ya. Begitu saja, lihat video lanjutannya. Kita sampai di video berikutnya, update SEA Games. Salut abang dengan Bro Rizky ini, buat atlet-atlet muda inilah panutan. Target itu yang tertinggi, jangan Asian Games, jangan PON, jangan SEA Games begini, Olimpiade targetmu. Alright, lihat video sisanya. Check this out. Dengan perburuan medali emas sebagai ajang pembuktian siapa yang terbaik di Asia Tenggara.
Namun ternyata beda bagi seorang Letnan TNI Rizky Juliansyah. Panggung ini ternyata bukan sekedar soal emas. Ia memang keluar sebagai juara utama di kelasnya. Berdiri di podium tertinggi, mengibarkan merah putih, dan mengunci 1 emas untuk Indonesia. Tapi yang menarik, Rizky justru tak terlihat begitu berapi-api. Karena targetnya sejak awal bukan cuma medali, yang ia kejar adalah rekor dunia. Dan luar biasanya, dalam satu penampilan, 2 rekor dunia berhasil ia pecahkan sekaligus. Bahkan setelah pertandingan, Rizky dengan tenang mengatakan kalau catatan tersebut sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi. Sebuah pernyataan sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal, level Rizky sudah bukan level SEA Games, tapi level dunia. Apalagi jika melihat selisih poin dengan lifter Malaysia peraih perak, jaraknya begitu jauh. Seolah Rizky bertanding di kelas yang berbeda. Namun cerita Indonesia di SEA Games tidak berhenti di satu nama. Masih ada banyak pahlawan merah putih lainnya yang satu persatu mempersembahkan emas untuk bangsa. Jadi inilah kisah tentang rekor Rizky Juliansyah yang membuat dunia tercengang, sekaligus update terbaru pencapaian Indonesia di SEA Games. Nama Rizky Juliansyah sekarang mulai dikagumi dengan cara yang berbeda, bahkan campur aduk antara takjub dan geleng-geleng kepala. Beberapa waktu sebelum SEA Games digelar, publik Indonesia sempat dibuat bangga ketika kabar beredar bahwa Rizky Juliansyah resmi diangkat menjadi Letnan TNI dan diapresiasi langsung oleh Presiden Prabowo. Sebuah penghargaan yang jelas tidak datang begitu saja. Prestasi demi prestasi yang ia ukir, diangkat besi kelas dunia, menjadi alasan kuat kenapa negara memberikan kepercayaan sebesar itu. Bagi sebagian orang, momen itu sudah terasa seperti puncak. Atlet diangkat menjadi perwira, disambut sebagai simbol kebanggaan, dan namanya mulai sering muncul di berbagai pemberitaan nasional. Tapi bagi Rizky, itu tampaknya hanya sebuah pemberhentian singkat sebelum melaju lebih kencang. Tidak banyak kata-kata, tidak ada selebrasi berlebihan, dan tidak terlihat gestur ingin dipuja. Ia tetap datang ke arena dengan misi mengangkat, mengeksekusi, dan membuktikan kapasitasnya di panggung SEA Games. Dan benar saja, begitu ia naik ke platform, semua cerita terasa berubah. Rizky Juliansyah tampil tenang, fokus, seolah sedang latihan harian. Namun hasilnya jauh dari kata biasa. Dalam satu hari, ia mencatatkan 2 rekor dunia sekaligus. Angkatan clean and jerk mencapai sebesar 365 kg, melampaui catatan terbaik sebelumnya, dan total angkatan pun ikut mencetak sejarah baru, di angka sebesar 365 kg. Angka yang tercipta terasa seperti tamparan halus bagi siapapun yang masih meragukan levelnya. Yang menarik, setelah semua sorotan mengarah kepadanya, emas digenggam, dan rekor dunia resmi tercatat, Rizky justru tampil kalem dalam sesi wawancara. Tidak ada ledakan emosi atau teriakan penuh ego. Dengan nada santai, ia menyebut bahwa performa itu belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan terbaiknya. Ia bahkan mengakui masih memiliki rekor latihan pribadi yang lebih tinggi. Sebuah pernyataan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Seakan memberikan pesan bahwa apa yang dilihat penonton hari itu masih versi aman dari dirinya. Targetnya pun jelas, Olimpiade Los Angeles 2028 sudah ada di benaknya. Ia ingin terus meningkatkan kapasitas, memperhalus teknik, dan mematangkan kekuatan. SEA Games ini hanyalah salah satu jembatan panjang dalam perjalanan karirnya.